Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bersama saya Albani. Kali ini kita akan membuat tutorial cara untuk pembuatan plot dan layouting pada peta di aplikasi ArcMap atau ArcGIS. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Langsung saja pantengin videonya. Nah, untuk cara pertama, teman-teman, kita masuk ke add data. Kita masukkan dulu data yang akan kita lakukan pembuatan plotnya, yang akan kita gunakan dalam pembuatan plot ini. Kita add. Nah, di sini kali ini saya ingin membuat petak sampling di tempat tinggal saya, tepatnya di salah satu desa di Pulau Lombok, sehingga saya masukkan data administrasi desanya Lombok. Nah, sebelum lanjut kita cari dulu daerah tempat tinggal saya yang akan saya gunakan dalam proyek kali ini. Nah, di sini saya sudah temukan. Lalu kita ambil yang select features, kita klik pada area yang kita inginkan. Lalu teman-teman silahkan ambil layer di sini, kita klik kanan untuk mengekspor datanya. Ambil data dan kita ekspor. Kita oke, yes. Nah, setelah terekspor, teman-teman bisa hapus saja data ini. Kita hapus saja karena sudah tidak kita perlukan. Oke, selanjutnya ini kita geser ke tengah. Kita zoom dulu. Sebelum lanjut ke pembuatan plotnya, kita perlu tahu dulu bagaimana atau seberapa luas kawasan yang ingin kita buat petak samplingnya. Jadi untuk mengetahui berapa petak sampling yang dapat mewakili keseluruhannya gitu. Caranya itu kita langsung klik kanan di layer dan open attribute table. Selanjutnya kita ambil pojok kiri di sini table option. Kita ambil yang add field, teman-teman. Ini kita namakan luas. Karena kali ini kita akan tujukan untuk pembuatan luas. Dan kita ambil yang double. Lalu oke, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman silahkan pada tabel luas ini klik kanan, kita ambil calculate geometry. Sini WGS nya sudah benar, kita ubah unitnya, satuannya menjadi hektar area. Lalu oke. Nah, sudah ketemu di sini teman-teman, ketemu 152 hektar kira-kira luas dari peta yang akan kita buatkan petak sampelnya. Setelah itu kita perlu menghitung, teman-teman. Kita perlu menghitung jumlah plot yang akan mewakili dan jarak tengahnya dengan cara seperti ini, teman-teman. Karena luas petak pengamatan yang akan kita gunakan itu sekitar 0,01 hektar area dan dengan intensitas sampling 0,5%. Jadi FYI teman-teman, untuk intensitas sampling ini sendiri merupakan sesuatu yang tidak bisa sembarangan kita tetapkan. Ini bergantung pada penetapan, misalnya teman-teman akan melakukan penelitian atau pembuatan petak sampling di mana, tergantung pada lokasi. Namun untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan 0,5%. Untuk IS sendiri atau intensitas sampling, semakin tinggi intensitas samplingnya maka akan semakin akurat data, teman-teman. Dan sebaliknya, jika intensitas samplingnya rendah maka akan semakin tinggi nilai error dari
data tersebut. Lalu selanjutnya kita hitung luas pengamatannya dengan cara kita masukkan luas kawasannya, kita kali dengan 1/100 sama dengan 1,52. Lalu untuk mengetahui jumlah plot yang akan mewakili, kita masukkan luas pengamatan itu dibagi dengan luas petak 0,01 sama dengan 152 plot. Nah, berarti untuk mewakili 152 hektar ini kita membutuhkan 152 plot. Dengan jarak tengah kita masukkan nilai pengamatan luas kawasan dengan jumlah plotnya, maka didapatkan 100 meter persegi itu dapat mewakili sekitar 1 hektar area. Sehingga sesuai untuk 152 hektar kita akan membuat 152 plot, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan balik lagi ke ArcGIS-nya. Langkah yang selanjutnya akan kita lakukan, kita ambil yang menu Art Toolbox. Teman-teman silahkan klik yang Cartography Tools, lalu ambil Data Driven Page dan klik 2 kali pada Grid Index Feature. Setelah itu teman-teman bisa input datanya sini. Oke. Kita tunggu. Nah, setelah sukses, teman-teman silahkan scroll ke bawah. Di sini bagian sini polygon widget dan plugin type-nya kita ganti satuannya menjadi meters. Di sini kita masukkan 100. Oke. Kita tunggu. Apabila sudah berhasil, tidak akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Lalu untuk langkah selanjutnya, silahkan teman-teman pergi ke bagian layer sini. Kita kita akan ambil yang menu bagian geoprocessing. Lalu kita akan klik. Kita masukkan data yang baru yang kita dapatkan tadi ke bagian input ya, teman-teman. Nah, setelah itu di bagian clip sini kita masukkan data yang lama. Oke. Kita langsung saja. Nah, sudah kelihatan. Tapi terlebih dahulu kita akan remove. Kita remove saja yang ini karena sudah tidak diperlukan. Oke. Selanjutnya kita akan ke open attribute table. Nah, di sini kita akan cari luas dari tabel yang baru. Caranya masih sama, kita add field, kita masukkan tabel dengan nomor luas. Untuk tipenya kita ambil yang double, lalu oke. Kita calculate geometry. Untuk unitsnya kita
yang hektar. Lalu kembali sini, klik kanan, kita sort descending. Oke. Selanjutnya kita sudah menentukan tadi plot yang akan kita gunakan itu sekitar 152. Jadi kita akan blok dari 1 sampai 52 untuk memisahkan dan menghapus blok atau plot yang tidak diperlukan. Ini masih ulang dari atas, kita cari sini udah 192 ya. Sini 195 berarti ini. Nah, ini 152. Oke. Kita enable start editing dulu teman-teman. Kita masuk lagi ke penetrable table yang tadi. Lalu selanjutnya kita blok dari sini sampai bawah dan kita remove. Oke.
Kalau sudah, teman-teman bisa buka menu Art Toolbox kembali. Lalu kita akan ambil yang Data Management Tools, lalu ambil Pictures dan cari Pictures to Point. Ini untuk membuat titiknya, teman-teman. Setelah itu kita input data yang baru, yang ini ya. Kita input, lalu kita oke. Nah, di sini titiknya sudah dibuat dan jangan dihilangin dulu. Kita kembali menggunakan Cartography Tools. Kita buka lagi. Setelah itu kita ambil yang Data Driven Page dan Grid Index Future. Lalu selanjutnya kita input meters ganti jadi 10, atas ini 10. Oke. Sorry, kita belum masukkan datanya. Kita oke. Nah, baru setelah itu kita kembali ke sini, kita ambil yang menu Art Toolbox yang Analysis Tools, lalu kita ambil yang Proximity dan kita ambil sebentar, saya lupa ingat teman-teman. Kita ambil yang Graphic Paper. Oke, Graphic Paper. Lalu selanjutnya kita input titik. Ini ya, kita input. Baru setelahnya kita ubah ke meters dan kita taruh 5 karena ini akan 5 kali 5, jadi kita 5. Oke. Setelah itu teman-teman, langkah selanjutnya kita masuk ke sini ke bagian layer dan kita klik kanan, lalu open attribute table. Sorry, kita ambil yang properties. Jangan lupa dicentang label Peters in this layernya. Lalu untuk label fieldnya kita ganti ke OID. Setelah itu kita ambil yang menu simbol, ini untuk menerangkan, kita edit simbol, lalu ambil yang mask, yang halo. Oke. Jangan lupa kita apply, terapkan, lalu oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat dia sudah secara otomatis melakukan penomoran pada titik masing-masing.
Selanjutnya, ini petanya sudah selesai. Kita ubah dulu warnanya biar tidak. Oke. Selanjutnya, ini petanya sudah selesai, sudah terdapat sebuah plot, terdapat sekitar 152 plot yang mewakili dari 152 hektar, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam layouting peta. Cara untuk layouting peta sendiri, teman-teman bisa ke pojok bawah sini, ambil tools yang ini, lalu buka yang file, kita ambil page and print setup, lalu ini kita ambil landscape, kita ganti formatnya A4, teman-teman. Landscape, oke. Sudah landscape, lalu kita oke. Teman-teman bisa merapikan ini sehingga nanti didapatkan layouting seperti ini, teman-teman. Untuk elemen-elemen petanya sendiri, di sini teman-teman silahkan setelah teman-teman merapikan petanya ya, rapikan. Untuk skalanya kita ambil yang 24.000 saja biar rapi. Hanya kita kecilkan, teman-teman. Teman-teman silahkan rapikan saja kalau sudah sampai sini. Lalu bagian sini kita akan tambahkan elemen-elemen seperti judul, arah mata angin, lalu skala bar, baik itu skala bar maupun skala teks, lalu instansi dan keterangan ya, teman-teman. Caranya itu teman-teman bisa masuk ke drawing, lalu ambil yang rectangle sini, buat kotaknya, lalu kita properties dulu, kita ganti warnanya no color, ini sudah benar.
kita terapkan. Oke, ambil rectangle lagi. Kita hapus rectangle. Kita ini kita buat. Nah, pokoknya nanti teman-teman bisa lakukan ini sekitar 4 atau 5 kotak di sini dengan contoh finishing akhirnya seperti ini, teman-teman. Ini ada nama untuk keterangan petanya, judul petanya dulu, baru setelah itu arah mata angin, lalu skala bar dan skala teks. Nah, untuk pemberian skala bar dan skala teks sendiri, setelah teman-teman membuat kotak, teman-teman itu bisa masuk ke bagian insert, teman-teman. Nah, di sini ada keterangan untuk legenda, teman-teman bisa ambil yang legend. Untuk arah mata angin itu north arrow. Untuk skala barnya ada skill bar dan skill text untuk yang skala teks itu. Dan untuk menginput si logo instansinya bisa menggunakan picture sini, ataupun bisa teman-teman drag langsung dari file manajernya teman-teman. Kita contohkan misalnya untuk legenda ya. Nah, legenda teman-teman cukup input yang paling atas. Ini pertama kita hilangkan dulu. Yang teman-teman input yang ini dan ini. Oke. Ini. Nah, oke. Untuk size-nya teman-teman silahkan atur bagaimana supaya bagus tampilannya. Kira-kira hasil akhirnya akan seperti ini, teman-teman. Sini teman-teman sudah bisa lihat peta yang sudah saya kerjakan sebelumnya, peta daerah yang sama itu sudah jadi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada judul, ada arah mata angin, ada skala teks, skala bar, lalu legendanya, ada nama saya, kemudian logo instansi dan keterangan untuk memberitahukan daerah, tempat daerah teman-teman yang teman-teman petakan gitu. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.